You lied. Word that comes out. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Shattered. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang berolahraga di balkon rumahnya, dan ia diketahui bernama Chris yang sekaligus menjadi tokoh utama dalam kisah ini. Ia dikisahkan sebagai seorang pria yang sangat kaya dan saat ini sedang dalam perceraian dengan istrinya yang bernama Jenny. Hal itu terdengar saat Jenny menelpon Chris untuk menanyakan perihal surat perceraian yang tak kunjung ditandatangani oleh pria itu. Menariknya, pasangan yang masih berstatus sebagai suami istri itu juga nampak sama-sama berat untuk berpisah. Di sisi lain, Jenny mungkin cemburu karena Chris terlalu banyak menghabiskan waktunya demi bisnis dan uang hingga lupa pada istri dan anaknya. Sedangkan Chris jelas masih sangat menyayangi Jenny. Terlihat dari wajah polosnya yang sempat meyakinkan semestinya mereka tidak berpisah. Di suatu malam, Chris yang kini kemana-mana harus sendiri dan terus merasa kesepian, akhirnya bertemu dengan seorang wanita ketika dirinya sedang berada di pusat perbelanjaan. Wanita itu nampak sedang mencari anggur dengan tubuh yang basah kuyup, seolah baru saja kehujanan ketika ia menuju ke tempat itu. Melihat hal itu, Chris pun cukup tertarik, apalagi wanita tersebut juga sempat melambaikan tangannya seraya bermaksud untuk meminta tolong pada Chris dan meminta rekomendasi anggur terbaik yang harus ia beli. Percakapan pun terjadi di antara mereka hingga mereka kemudian saling perkenalan dan diketahui bahwa wanita itu bernama Sky. Di depan area pusat perbelanjaan, Chris yang awalnya ingin langsung pulang ke rumah malah mendapati Sky yang tengah berdiri menunggu taksi. Melihat kondisi Sky yang masih basah kuyup dan taksi yang tak kunjung menjemputnya, akhirnya dia berinisiatif untuk menawari tumpangan pada wanita itu. Tak lama kemudian, mereka pun memulai perjalanan bersama menggunakan mobil Chris. Perjalanan keduanya lalu berujung pada sebuah motel yang diakui Sky sebagai tempat tinggalnya bersama seorang teman yang bernama Lisa. Namun wanita itu mengaku bahwa ia baru saja bertengkar dengan temannya sehingga ia pun kabur lalu menuju ke pusat perbelanjaan tadi. Mendengar hal itu, Chris sempat menawari Sky agar mau menginap di rumahnya yang diakui tak jauh dari tempat itu. Namun tawaran itu ditolak oleh Sky yang lebih memilih untuk kembali ke kamar motel bersama temannya. Entah ketakutan pada sosok Lisa atau malas harus bertengkar dengan teman sekamarnya itu, Sky malah menghentikan langkahnya tepat di depan pintu kamar motel. Chris yang melihat hal itu semakin merasa tak tega dan tergugah untuk bisa menolong wanita yang baru dikenalnya itu. Alhasil, ia pun mengundurkan mobilnya dan kembali menawari Sky untuk ikut bersama ke rumahnya. Perjalanan pun kembali berlanjut dengan rumah Chris sebagai tujuan mereka saat ini. Sesampainya di rumah Chris, Sky nampak sangat kagum pada rumah
Chris juga hanya tinggal sendirian di tempat sebesar dan semewah ini. Keduanya mulai berbincang satu sama lain sembari meminum anggur yang tadi dibeli Sky, termasuk membicarakan soal pekerjaan Chris yang ternyata merupakan pemilik salah satu perusahaan IT yang fokus pada sistem keamanan rumah. Pria itu juga mengungkapkan bahwa ia mungkin akan segera pensiun menyusul adanya tawaran yang sangat menggiurkan dari Google Play. Berbeda dengan Sky, ia yang sebelumnya berprofesi sebagai model di Los Angeles malah memutuskan untuk mencari pengalaman baru hanya karena merasa profesi sebelumnya tidak cocok dengan kepribadiannya. Hingga kemudian ia pun bekerja menjadi pelayan di salah satu bar sampai sekarang. Chris juga sempat mengajak Sky ke gudang rumahnya yang ternyata menjadi tempat koleksi anggurnya, yang membuat wanita itu menjadi tertarik dengan sosok Chris. Hingga tak terasa obrolan hangat di malam itu terus berlanjut hingga dini hari. Sky sebenarnya sempat meminta Chris agar mengantarkannya kembali ke motel, namun tampaknya Chris yang juga sudah mulai tertarik pada wanita itu terlihat cukup berat ketika harus melepasnya begitu saja. Hingga akhirnya kemudian pria itu pun menawari Sky untuk bermalam di rumahnya saja, dan alhasil mereka pun melewatkan malam bersama. Keesokan harinya Chris yang telah bangun mendapati dirinya sudah sendirian karena ternyata Sky telah lebih dulu pulang. Setelah itu Chris merasa sangat bersalah karena posisinya saat ini masih menjadi suami dari Jenny. Di waktu yang sama, kedatangan Sky ke motel ternyata tidak disambut cukup baik oleh Lisa yang begitu nampak khawatir karena kepergian Sky semalam tidak ada kabar darinya. Dari sini juga terungkap bahwa ternyata Sky hanya sekedar menumpang di kamar Lisa. Bahkan Lisa sempat akan mengusirnya karena telah dibuat cukup kesal terhadap perilaku Sky yang semaunya sendiri. Namun, tak lama dari itu, Lisa lalu menarik kembali ucapannya, tepat ketika Sky memperlihatkan wajah kesal dan mengurung diri dalam kamarnya. Walaupun mereka cukup bersalah, namun Chris juga mulai penasaran pada sosok Sky, dan akhirnya dia mendatangi salah satu bar yang disebut menjadi tempat kerja dari wanita itu. Obrolan hangat pun kembali terjadi di antara keduanya, yang kemudian berlanjut dengan kencan pertama mereka. Dalam pertemuan itu, Sky sempat mengungkapkan jati dirinya yang diakui tidak memiliki keluarga sejak kecil dan terpaksa harus hidup sendiri dengan berpindah-pindah panti asuhan. Berbeda dengan Chris, ia mengaku bila kedua orang tuanya terlalu sibuk dan sering meninggalkannya saat masih kecil. Hal itulah yang kemudian membuatnya begitu termotivasi dalam menjaga keamanan, termasuk dengan membangun bisnis keamanan rumah seperti yang sedang dikembangkannya saat ini. Tak lama kemudian, obrolan hangat itu pun terhenti setelah Chris memergoki seorang pria yang tengah membobol mobilnya. Anehnya, pria yang jelas-jelas terpergok sedang mencuri itu bukannya kabur untuk menyelamatkan dirinya, ia malah mengumpat pada Chris, bahkan sampai menyerangnya menggunakan tongkat besi yang dibawanya. Alhasil, Chris pun terluka di kakinya. Berkat insiden tersebut, kaki Chris kini harus diberi gips. Setelah mendapatkan perawatan dari rumah sakit, Sky yang merasa iba sempat menawarkan dirinya untuk bisa merawat luka Chris setidaknya selama beberapa minggu hingga kaki
dirinya benar-benar kembali pulih. Chris yang selama ini selalu merasa kesepian, ditambah lagi dengan perasaannya yang sudah mulai jatuh hati pada Sky, jelas langsung menerima tawaran tersebut. Apalagi wanita itu juga mengaku bisa melakukan banyak hal, seolah bisa menggantikan peran istrinya yang selama ini memang telah lama berpisah. Tak lama setelah itu, Chris menyuruh Kai untuk segera mengambil barang-barangnya, karena bagaimanapun juga wanita itu akan segera tinggal di rumah tersebut. Anehnya, Sky yang akan meninggalkan rumah tersebut sempat menanyakan soal akses masuk ke rumah Chris, mengingat adanya sistem penjagaan keamanan di rumah itu, yang kemudian dijawab oleh Chris dengan memberikan kode khusus untuk bisa keluar masuk di rumahnya. Sementara itu, di motel, Lisa yang mulai jarang ketemu Sky terlihat sangat gelisah, seolah kehilangan teman dekatnya itu. Hal itu nampaknya telah diperhatikan cukup lama oleh Ronald yang merupakan pemilik dari tempat tersebut. Pria tua itu lalu mencoba mendekati Lisa dan berusaha menghiburnya dengan memberikan setangkai bunga. Namun tak lama kemudian Sky datang dan langsung disambut hangat oleh Lisa. Namun berbeda dengan Ronald, dengan ketus ia memperingati Sky agar segera membayar tunggakan sewa motel selama 2 bulan. Anehnya, perilaku Sky nampak jauh berbeda ketika sedang di hadapan Chris. Kali ini ia justru terlihat lebih nakal dan berani menentang Ronald. Bahkan Sky juga langsung mengerti ketika Ronald sempat menawarinya untuk membayar tunggakan sewa motel dengan hal lainnya. Sementara Chris yang sempat tertidur di sofa kini dibangunkan oleh Sky yang ternyata sudah kembali ke rumahnya. Keduanya pun langsung bersenang-senang. Keesokan harinya, Ronald yang berusaha menagih tunggakan sewa motel pada Lisa malah tidak mendapatkan respon apapun, hingga kemudian ia pun nekat masuk ke kamar itu. Dan betapa terkejutnya pria itu ketika mendapati tubuh Lisa yang telah tak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Dalam penyelidikan polisi, Lisa diyakini telah menghabisi nyawanya sendiri. Anehnya, polisi malah tidak mendapati data satupun dari identitas wanita bernama Sky. Dari data kependudukan semakin menegaskan bahwa Sky adalah sosok berkepribadian ganda yang bisa saja menjadi sangat berbahaya. Di waktu yang sama, Chris terlihat sedang melakukan panggilan video dengan Jenny. Namun berbeda dari biasanya, pria itu kini nampak cuek. Bahkan ketika Jenny mulai membahas tentang anak mereka yang tak begitu digubris oleh Chris, Jenny yang mengetahui suaminya sedang terluka juga sempat menanyakan soal kondisinya. Namun Chris malah semakin acuh dengan mengatakan bahwa ia telah menyewa seorang perawat untuk mengatasi masalahnya. Hal itu justru membuat Jenny menaruh curiga pada Chris, bukan soal perselingkuhan atau wanita lainnya, melainkan pada keanehan suaminya itu yang sekarang begitu terbuka, bahkan sampai memperbolehkan orang lain untuk datang merawatnya. Sambungan telepon itu diakhiri dengan Jenny yang mengatakan bahwa Willow sudah sangat merindukan sosok ayahnya dan berencana untuk mengantarkan anaknya itu ke rumah Chris. Setelah obrolannya dengan Jenny selesai, Chris lalu mencari Sky yang ternyata diketahui
sedang berada di kamar mandi. Namun perhatian Chris teralihkan dengan mendapati sejumlah foto Kai dan Lisa yang terselip di tas wanita itu. Sontak pria itu pun langsung mengambilnya. Sialnya, belum lama melihat foto itu, Chris malah dibuat kaget oleh Sky yang tiba-tiba saja keluar dari kamar mandi. Tas itu pun lalu terjatuh bersama dengan semua isinya. Anehnya, Sky malah tak menaruh curiga sama sekali pada Chris yang kedapatan telah membuka tasnya. Wanita itu malah melemparkan handuknya agar Chris bisa menggosok punggungnya yang kemudian berlanjut bersenang-senang. Keesokan harinya, kejanggalan mulai dirasakan oleh Chris. Ia yang selalu menaruh ponselnya di meja sebelah ranjang tiba-tiba tidak menemukannya. Tidak hanya itu, perhatian Chris juga sempat tersita oleh tayangan TV yang memberitakan tentang kematian Lisa yang masih misterius. Sontak, pikiran Chris pun langsung tak karuan, membayangkan potensi bahayanya Sky yang bisa jadi merupakan sosok pembunuh Lisa. Ditambah lagi dengan menghilangnya ponsel miliknya yang jelas-jelas selalu ada di sampingnya. Tak lama kemudian, Sky tiba-tiba datang dengan membawa ayam goreng yang baru saja dibelinya. Anehnya lagi, wanita yang mengaku dulunya berprofesi sebagai model malah membeli ayam goreng dalam porsi yang besar. Bahkan ia tak ragu untuk menyantapnya dengan sangat lahap. Perasaan Chris mulai semakin kacau ketika membahas soal berita tentang kematian Lisa. Karena Sky terkesan sangat cuek, bahkan bisa dengan santai mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh Lisa. Tidak hanya itu, Sky juga mengaku bahwa selama ini ia hanya memanfaatkan Lisa karena memiliki tempat tinggal yang kebetulan berada tak jauh dari jangkauan rumah Chris. Dari tempat itulah ternyata Sky telah memantau Chris selama 2 bulan terakhir melalui teleskop yang tepat mengarah ke rumah pria itu. Dari pengintaian yang dilakukannya, Sky akhirnya mengetahui kebiasaan Chris, termasuk dengan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pria itu. Bahkan pertemuan pertama mereka di pusat perbelanjaan tempo hari ternyata juga bukanlah suatu kebetulan, sebab semua telah dirancang dengan sangat baik oleh Sky. Mendengar hal itu, Chris sempat mencoba mengusir Sky dari rumahnya. Namun, wanita itu nampak sama sekali tak ketakutan. Bahkan, ia sampai mengunci pintu melalui ponsel Chris, menyadari ponselnya ternyata tak dipegang oleh Chris. Chris sempat berusaha untuk merebutnya. Namun, dengan alat kejut, Sky bisa dengan mudah menumbangkan Chris. Chris yang sempat tumbang karena terkena setrum kejut, kini mulai tersadar dan mendapati dirinya tengah terikat di kursi roda. Kemudian, Sky pun menghampirinya dan langsung menendang Chris begitu saja, sehingga membuat kursi rodanya terbalik. Wanita itu lalu mengungkapkan motif aksinya yang menginginkan kekayaan dari Chris. Ia juga meminta Chris agar segera memberitahunya semua sandi dan kode keamanan yang ia miliki. Awalnya Chris menolak permintaan tersebut. Namun, jiwa psikopat Sky muncul dan langsung mengebar kaki Chris yang kemudian berhasil mengakses internet banking Chris dan menguras semua saldo di dalamnya. Sementara itu, Ronald yang akan membersihkan kamar bekas Lisa dan Sky di motelnya malah teralihkan perhatiannya oleh sebuah teleskop. Pria tua itu pun langsung menggunakannya. Ia pun terkejut ketika mendapati sosok Sky yang ternyata sedang berada di salah satu rumah yang sangat mewah. Namun saat itu
itu, ia tak ingin gegabah dengan langsung mendatanginya atau malah melaporkan wanita itu ke polisi. Ronald justru ingin mengamati lebih jauh aktivitas Sky melalui teleskopnya, sementara Sky yang tak puas sudah menguras isi saldo di rekening Chris. Sky mengetahui kepemilikan saham pria itu, kini berusaha untuk melikuidasinya dengan menjadikannya sebagai modal untuk mendanai perusahaan baru Sky yang akan diberi nama Saiko. Karena tak mungkin menyuruh Chris untuk melakukan panggilan Zoom dengan pihak bankir dalam kondisinya yang saat ini, Sky sempat berusaha untuk melepaskan Chris dari kursi rodanya. Namun Chris yang melihat adanya celah sempat mencoba untuk menyerang balik wanita itu. Tapi sialnya, Sky malah berhasil meraih guntingnya dan menancapkan begitu saja ke bau Chris yang membuatnya semakin tak berdaya. Seolah tak terpengaruh dengan serangan Chris, Sky lalu memperlihatkan video Jenny dan Willow yang diakui akan menjadi target berikutnya. Sky nampaknya juga telah merancang semua aksinya dengan begitu sempurna. Karena tak lama kemudian seorang pria datang ke tempat itu, dan ternyata pria itu adalah sosok pencuri yang sempat kepergok sedang membobol mobil Chris tempo hari, termasuk juga pelaku pemukulan yang mengakibat kaki kanan Chris nyaris patah. Pria berdarah Asia itu diketahui bernama Keju, yang ternyata menjadi penada barang-barang curian, dan kali ini ia akan membeli semua barang mewah yang ada di rumah Chris sesuai dengan permintaan Sky. Sementara itu, di tempat lain, Ronald yang selama ini mengamati aktivitas di rumah Chris melalui teleskopnya. Kemudian, Ronald tengah bersiap untuk menindak masuk ke tempat itu, tepat setelah Sky meninggalkan rumah itu. Dengan memecahkan salah satu kaca, Ronald akhirnya berhasil masuk ke rumah itu dan langsung menghampiri Chris. Chris yang mengetahui kedatangan Ronald sempat meminta tolong agar ia bisa segera diselamatkan. Namun tak diduga, Ronald yang mengetahui perlakuan Sky pada Chris dan menjadi sosok pembunuh Lisa malah tak menghiraukan peringatan Chris. Bahkan ia dengan tega memeras Chris untuk memberinya uang jika ingin diselamatkan. Chris yang sudah tak punya uang lagi akhirnya memberi Ronald sebuah lukisan yang harganya jelas sangat mahal. Hal itu juga yang kemudian membuat pria tua itu mau melepaskan Chris dari jeratan di kursi rodanya. Namun, sial bagi keduanya, Ronald yang belum selesai melepaskan Chris tiba-tiba dipergoki oleh Sky yang ternyata telah mengetahui kedatangan pria itu dari alarm ponsel Chris. Entah apa yang dipikirkan oleh Ronald, ia yang telah berulang kali diperingatkan oleh Chris agar segera pergi dan menghubungi polisi, malah sibuk dengan lukisan barunya itu. Bahkan ia juga sempat mencoba melindungi dirinya menggunakan pisau dapur. Namun Sky yang berjiwa psikopat jelas telah mengantisipasi hal tersebut. Ia malah sudah menyiapkan dengan sebilah pedang yang akan digunakannya. Aksi ala psikopat pun tak bisa dihindarkan. Sky nampak sangat menikmati hujaman pedang yang dilakukannya berulang kali pada tubuh Ronald. Menyadari adanya celah, Chris berusaha untuk kabur dari rumahnya dengan menggunakan motor salju. Namun apalah daya, tubuhnya yang penuh luka jelas kesulitan untuk menjaga keseimbangan, hingga kemudian ia pun terjatuh ke jalan dan ditolong oleh seorang pengendara mobil yang melintas di sana.
Dengan ponsel pengendara mobil itu, Chris akhirnya bisa menghubungi polisi untuk melaporkan aksi kejahatan Sky. Namun, lagi-lagi secara tak terduga, ternyata ponsel itu sebelumnya telah disambungkan oleh pengendara mobil itu ke nomor ponsel Sky, dan terungkaplah bahwa pria itu ternyata telah bersekongkol dengan wanita psikopat itu. Pria itu diketahui bernama Sebastian dan merupakan ayah tiri dari Sky yang kemudian malah menjadi pasangannya setelah pria itu menghabisi ibu kandung Sky. Sejak saat itulah Sebastian terus melatih wanita itu hingga menjadi pencuri yang handal. Kemudian malam pun tiba, penyiksaan pun kembali dirasakan oleh Chris. Setelah itu, Chris kembali diperas oleh Sky yang mengetahui jika pria kaya itu ternyata masih menyimpan 14 juta dolar surat obligasi yang ditaruhnya di kotak penyimpanan Bank Amerika. Meski Chris sempat berdalih jika penyimpanan di Bank Amerika menggunakan sistem pemindai biometrik untuk bisa mengaksesnya, namun Sky tak kehilangan akal hingga akhirnya ia dan Sebastian pun memotong salah satu jari Chris untuk melancarkan aksi mereka yang selanjutnya. Esok pun tiba dan itu merupakan hari di mana Jenny dan Willow datang ke rumah Chris. Sialnya, Jenny yang mulai menyadari adanya kejanggalan di rumah tersebut tak bisa menghentikan langkah Willow yang telah lebih dulu berlari masuk mencari ayahnya. Jenny dan Willow pun akhirnya dimasukkan ke salah satu gudang bersama dengan Chris. Sementara itu, potongan jari Chris yang telah dibekukan kini dipasang ke tangan Sebastian dengan tujuan agar mereka bisa mengelabui sistem pemindai biometrik di Bank Amerika. Setelah bersiap, kedua psikopat itu pun segera menuju ke bank yang menjadi lokasi penyimpanan surat obligasi milik Chris. Setibanya di bank, Sebastian dan Sky langsung disambut hangat oleh seorang pegawai yang kemudian berlanjut menuju ke lokasi penyimpanan. Sial bagi mereka berdua setelah merasa berhasil mengelabui sistem pemindai biometrik menggunakan potongan jari Chris. Sebastian dan Sky malah hanya mendapatkan secari kertas dalam deposit box yang menyebutkan bahwa seluruh surat obligasi telah dipindahkan oleh Jenny. Sementara Chris yang sempat putus asa dengan kondisinya saat ini akhirnya menemukan adanya ventilasi udara yang dimanfaatkan bagi mereka untuk bisa kabur dari sana. Alhasil, Willow yang bertubuh mungil dimasukkan ke dalam lubang ventilasi. Tujuannya adalah agar dia bisa keluar dan membuka pintu untuk Chris dan Jenny. Namun sialnya, tepat ketika Willow berhasil keluar dan membuka pintu rumah menggunakan kode rahasia, saat itu juga Sebastian dan Sky tiba di sana. Kedua psikopat itu pun langsung menuju ke gudang. Namun kali ini yang mereka incar adalah Jenny yang memiliki akses ke tempat penyimpanan surat obligasi. Sayangnya, kedua psikopat itu hanya menemukan Chris karena Jenny telah berhasil kabur lebih dulu. Chris juga tak mau menyebutkan keberadaan Jenny, bahkan seolah tak memiliki rasa takut lagi pada kedua psikopat itu. Pria itu juga sempat akan ditembak oleh Sky. Namun tampaknya Sebastian yang terus-menerus menyuruh untuk menembak dengan kata-kata kasar telah menyinggung perasaan Sky. Alhasil, justru Sebastianlah yang ditembak oleh Sky hingga membuatnya tewas seketika. Memanfaatkan situasi tersebut, Chris lalu bersembunyi di ruangan lain.
Setelah berhasil meraih kembali ponsel miliknya, aksi pemburuan ala psikopat pun dilakukan. Namun, kali ini Chris lah yang mengontrol sistem keamanan rumahnya dan mengacaukan fokus Sky dengan mematikan seluruh lampu serta menyalakan musik. Tepat ketika Sky sudah berada tak jauh darinya, Chris yang menggunakan sebuah kampak berhasil mengenai tubuh wanita itu. Namun, serangan tersebut tidak membuatnya tumbang, melainkan hanya sedikit cedera. Alhasil, justru Chris lah yang diserang balik oleh psikopat itu. Tak tega dengan suaminya yang berlumuran darah, Jenny yang tadinya bersembunyi akhirnya memberanikan diri untuk menyerang Sky dengan menghempaskan kepala psikopat itu ke layar monitor. Namun lagi-lagi Sky nampak tak begitu terpengaruh oleh serangan tersebut. Kini justru Jenny lah yang harus turut mendapatkan luka dari serangan Sky. Untungnya tepat ketika Sky siap menghujami kampaknya ke arah mereka, tiba-tiba saja sebuah tembakan melesat tepat mengarah ke jantung Sky yang membuat psikopat itu langsung tumbang tak berdaya. Ternyata tembakan itu berasal dari pistol yang dipegang oleh Willow. Kemudian terdengarlah suara mobil polisi yang datang. Lalu Jenny dan Willow bergegas keluar untuk menyelamatkan diri mereka, termasuk dengan Chris yang harus berjuang keras untuk beranjak keluar rumah dengan kondisi tubuhnya yang penuh luka. Menariknya, Sky yang sedang berada di penghujung hidupnya sempat mengungkapkan identitasnya pada Chris. Psikopat itu mengatakan bahwa nama aslinya adalah Margaret, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video berikutnya ya. Bye bye, sampai jumpa.